setelah kita membahas mengenai medan magnet oleh kawat berarus, kemudian bagaimana medan magnet itu jika ada kawat lainnya di dekat kawat lurus berarus itu. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari aplikasinya ya, untuk mencari gaya Lorentz dan flux magnet. Ya, jadi kita tadi sudah melihat bahwa kalau ada medan magnet ya dari suatu kawat yang berarus, ya, misalnya kawat 1, kemudian kita sudah mengetahui berapa medan magnetnya di kawat yang lain, di kawat yang kedua. Ya, besarnya ini mu 0I 1/2PA. Kebetulan kalau arahnya seperti ini kan A-nya sama semua, ya. Jadi A-nya berupa konstanta. Kemudian kita juga udah dapat arahnya, kebetulan masuk ya. Nah, sekarang kita akan melihat di kawat 2, ya. Di kawat 2 ini kalau misalkan kita beri arus ya sebesar I2, kemudian dia mengalami medan magnet dari kawat 1, maka ini kita mengulang sedikit ya yang pelajaran sebelumnya. Kalau ada kawat muatan yang bergerak atau arus, kemudian ada medan magnet di situ, maka kita bisa menentukan gaya Lorentz ya di kawat tersebut. Misalnya ini ya, gaya Lorentz-nya sama dengan I L cross B. I-nya adalah apa? Arus yang mengalir pada kawat itu. Kemudian L-nya adalah panjang kawat. Ya. Besarnya, ini kan vektor ya. Besarnya itu panjang kawat. Kemudian arahnya sesuai arah arus I. Ya. Kemudian cross B. B-nya itu apa? Medan magnet yang ada di kawat tersebut. Maka kalau kita lihat di kawat 2, ya, kita coba implementasikan ya. Kalau di kawat 2, kita beri arus I2, kebetulan arahnya ke atas gitu ya. Maka kemudian ada B, ada medan magnet dari kawat pertama yang kita namakan dengan B21 ya. B yang ada di kawat 2 karena kawat 1. Maka kita dapat cari gaya Lorentz-nya di kawat 2. Ya, kita namakan dengan F21. Maksudnya adalah apa? Gaya Lorentz di kawat 2 karena pengaruh dari medan magnet dari kawat 1. Ya. I-nya I mana? I2, karena kita ingin mencari gaya Lorentz-nya di kawat 2. Jadinya I-nya ya I2. Kemudian L-nya panjang kawatnya panjang kawat kedua. Ya. Kemudian B-nya dari yang pertama tadi, B21 tadi. Ya. Jadi kalau kita jabarkan I2 ya, arus kawat kedua, kemudian L2 tadi apa? Besarnya adalah panjang kawat L2 ya. Arahnya sesuai dengan arah arus. Ya, jadi J karena ke atas ya. Kemudian B-nya adalah B21. Ya. Yang ini tadi ya, mu 0 I1. I-nya I1 karena B ini adalah B dari kawat pertama. Ya, jadi I-nya pakainya I1. Ya, hati-hati di sini. Dengan jarak terdekat A. Ya, arahnya masuk kebetulan. Ya. Jadi perkalian vektor. Untuk besarnya berarti tinggal berapa? I2 L2 kali ini ya. Jadi nanti hasilnya mu 0 I1 I2 kali L2 per 2πA. Nah, sekarang arahnya kita ikuti apa? Aturan tangan kanan. Masih ingat ya? Jadi kalau ibu jari menunjukkan vektor pertama, keempat jari yang lain menunjukkan vektor kedua, hasilnya adalah yang keluar dari telapak tangan. Jadi ini vektor pertama arahnya ke atas, ya, ke atas. Kemudian vektor kedua arahnya masuk, maka hasilnya adalah vektor yang arahnya ke kiri, ya, maka arahnya menjadi minus I. Nah, itu tadi untuk kawat yang arahnya kebetulan sama ya. Jadi
A-nya atau jarak terdekatnya sama. Nah, sekarang kita lihat yang arahnya berbeda. Yang kedua tadi. Ya. Jadi, kita lihat bahwasanya jarak terdekat antara kawat 1 dan kawat 2 atau titik-titik di sepanjang kawat 2 itu kan berbeda-beda ya. Sehingga kita tidak pakai A lagi, tapi kita pakai variabel X. Ya. Arahnya tetap ya, minus K. Nah, sama seperti yang tadi, jadi di kawat yang kedua ini, kalau misalkan kita beri arus, ya, I2, arahnya ke kanan, maka di kawat kedua ini, kita bisa hitung gaya Lorentz-nya. Ya. Tapi kita lihat tadi kan B-nya kan berbeda-beda ya. B di sini, di titik ini, di sepanjang kawat 2 itu kan berbeda-beda. Sehingga karena B-nya berbeda-beda, maka F-nya, gaya Lorentz-nya, di setiap titik di kawat 2 ini juga berbeda-beda. Maka dari itu, kita tidak pakai F lagi, tapi pakai elemen F, ya, DF. Jadi, bukan pakai F lagi, tapi kita pakai DF sama dengan I DL cross B. Ya. Di kawat 2 ini, I-nya I yang mana? I2. Ya. L-nya pakai L2, DL2. Ini. Ya, elemen kawat kedua. Kemudian B-nya tetap ya. B-nya dari kawat pertama. Jadi kalau kita jabarkan, ya, di kawat kedua ini, masih ingat ya tadi ya, kalau ada muatan bergerak atau arus, kemudian ada medan magnet di situ, kita bisa hitung gaya Lorentz-nya. Ya. Nah, sekarang yang ini tadi. I2 tadi apa? Arus pada kawat kedua, tetap ya. Skalar. Kemudian DL2 berarti elemen kawat kedua, elemen panjang kawat kedua. Panjangnya berapa? Panjangnya kita misalkan, kita contohkan F-nya di sini nih, di DX ini, posisi DX ini. Maka DL2 kita bisa ganti dengan DX. Masih ingat arahnya? Arahnya sesuai dengan arah arus. Arah arusnya kemana? Ke kanan. Maka arahnya adalah I. Ya. Sekarang B-nya. B-nya itu tadi apa? B di 2. B di kawat 2 karena kawat 1. Jadi mu 0 kali I-nya I1 ya. Karena pengaruhnya dari kawat 1. Per 2px. Ya, karena X-nya itu kan variabel ya. X-nya berbeda-beda nih jaraknya nih. Ya. Lah, arahnya tadi kemana? Minus K, masuk. Ya, jadi kalau kita crosskan I cross minus K, pakai aturan tangan kanan, ibu jari ke kanan, keempat jari yang lain masuk, maka F-nya arahnya adalah ke atas. Ini J. Ya. Itu baru elemen kawat dari elemen gaya dari yang ini aja, komponen DX ini. Ya. Jadi nanti ini berapa? Mu 0 I1 I2 kali DX per 2px. Arahnya J. Ya. Supaya ini baru elemen gaya di satu titik ini. Nah, kalau sepanjang kawat ini berarti gimana ya? Tinggal diintegralkan aja. Ya. F21-nya integral, ini diintegralkan. Jadi integral mu 0 I1 I2 per 2px dx. Arahnya J. Batasnya dari mana? Dari ujung kawatnya ini yang satu A ke ujung kawat yang lain atau B. Integrasinya. Ya, jadi A ini apa? Jarak antara kawat 1 dengan ini ujung A. Kemudian B itu apa? Jarak antara kawat 1 dengan ujung yang B. Ya, jadi kalau diintegralkan nanti mu 0 I1 I2 2pi. Ini ya, integral dx per x kan jadi apa? Ln x dari A ke B. Jadi ln B dikurangi ln A. Kalau kita sederhanakan jadi ln B per A. Jangan lupa arahnya dapatnya dari sini tadi ya, I cross minus K. Pakai aturan tangan kanan.
Selain untuk menghitung gaya Lorentz ya di suatu kawat, yang bisa kita lakukan juga adalah menghitung flux magnet. Ya, seperti kita sudah ketahui, flux magnet adalah apa? Medan magnet yang ada di suatu luasan. Ya, persamaannya ini ya, flux. Masih ingat waktu SMA? Flux ini adalah besaran skalar. Ya, dia didapatkan dari ini perkalian skalar antara B medan magnet dengan A. A-nya itu luasannya. Ya. Masih ingat perkalian skalar B dot A itu tidak menghasilkan arah ya, karena skalar, dan hanya faktor-faktor yang searah aja antara dua vektor itu yang akan berkontribusi. Ya, jadi yang ada nilainya hanya yang arahnya sama komponennya ini, antar dua komponen ini. Ya, kita sekarang lihat. Jadi kalau misalnya tadi yang kawat peringkat panjang itu kawat 1 ya, menghasilkan medan magnet. Ya. Kemudian misalkan kalau tadi berupa garis, sekarang kita kasih luasan, kawat berupa luasan. Kalau luasan berarti ada panjang, ada lebar ya, 2 dimensi. Jadi panjangnya misalnya L, kemudian lebarnya ini dari A ke B. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nanti B-nya itu kita melihatnya luasan ini sebagai ini apa? Misalnya ada komponen garis di sini, maka ini beberapa garis digabungkan menjadi satu, nah itu jadi luasan. Paham ya? Jadi dari satu garis ditumpuk dengan garis yang lain di sebelahnya, nanti lama-lama jadi luasan ya. Luasan yang panjangnya ini sepanjang ini, nah lebarnya ini ya dari sini ke sini. Paham ya? Jadi nanti kita melihatnya, tadi kita sudah bahas kan ya, kalau misalnya ada garis di sini, ya, ini kan kawat ini ya, kawatnya. Kalau misalkan ada kawat di sini tadi, kita sudah bisa cari ya B-nya, medan magnetnya, itu besarnya ini mu 0 I1 per 2 Px. Kenapa X? Karena nanti ini terdiri dari banyak garis-garis. Ya. Garis-garis ini jarak terdekatnya itu akan beda ya. Misalnya ini kan X. Nah nanti yang di sebelah sini kan beda lagi. Ya. Maka B dari kawat 1 di elemen panjang kawat sepanjang luasan ini akan berbeda-beda. Maka dari itu kita pakainya seperti yang tadi. Pakai variabel X. Karena tahu ya tadi ya. Jadi dari sini ke sini ke sini X-nya beda-beda. Nah, kalau yang kita tadi cari itu kan hanya satu. Ya. Di elemen di sini aja. Di elemen panjang kawat yang ini aja. Maka nanti fluxnya itu kita dapatkan di sini aja. Elemen fluxnya. Ya. Jadi kita bukan dapatkan fluxnya tapi elemennya. Elemen khusus di sini. Ini tuh apa? Ini itu luasan yang panjangnya L dan lebarnya adalah dx. Ya. Jadi nanti fluxnya berupa elemen flux d flux ya. Itu sama dengan B dot dA. Ya. A-nya siapa? A-nya ini, A-nya luasan ini. Luasan kawat ini, yang kawat kedua ini. Ya. B-nya berapa? B-nya adalah mu 0 I1 per 2 Px ya. Arahnya masuk ya, kebetulan ya minus K sama. Ya. Kemudian dA-nya adalah elemen luas. Berapa besarnya? Namanya elemen luas berarti ada panjang, ada lebar. Panjangnya adalah L,
lebarnya adalah dx. Ya, jadi kita dapatkan dA-nya itu, elemen luasnya adalah L kali dx. Sekarang arahnya kemana? dA ini. Luas itu jangan lupa arah luasan adalah arah tegak lurus bidang. Jadi kalau bidangnya menghadap ke sini berarti arah luasannya adalah keluar bidang atau masuk bidang. Ya, makanya saya gambarkan ini sebagai plus minus K. Nah, kita lihat ini perkalian skalar. Ya, yang B arahnya minus K, yang A-nya, yang dA-nya arahnya plus minus K. Jadi minus K dot minus K berapa? Cos 0 ya. Jadi ada nilainya 1 ya. Jadi nanti ini hasil perkalian skalarnya sama dengan apa? Mu 0 I1 LDX per 2PX. Ya. Nah, untuk mendapatkan fluxnya nanti kita tinggal kita integralkan aja ya dengan syarat batas dari kan yang kita integralkan apa? dx-nya ya. dx-nya itu dari A ke B. A itu apa? Jarak dari kawat pertama ke titik A ya, titik yang paling dekat. Kemudian B adalah jarak dari kawat pertama ke titik yang paling jauh ya. Nanti kita dapatkan mu 0 kali I1 ya. L per 2pi ini. dx per x diintegralkan jadi ln x. Ln x dari A ke B jadi ln B min ln A. Jadi akhirnya nanti menjadi ln B per A. Itu untuk kawat lurus berarus. Berikutnya kita akan melihat bila kawatnya berbentuk lingkaran.